Inilah kondisi penjara terparah, bahkan sangat memprihatinkan. Hingga banyak para aktivis hak asasi manusia yang mengecamnya sangat tidak manusiawi. Tak hanya media lokal, berbagai media internasional pun menyoroti kondisi terburuk penjara ini. Bayangkan saja, penjara yang dibangun untuk menampung 1.000 tahanan, tetapi telah menampung lebih dari 5.000 tahanan. Hingga penuh sesak. Jangankan untuk tidur, duduk pun terasa sulit karena terlalu sempit. Hingga banyak tahanan yang berdiri berjam-jam setiap harinya. Terkadang mereka pun tidur bergiliran. Belum lagi krisis kekurangan makanan, hingga tak sedikit tahanan yang terkena penyakit. Dan selalu saja ada tahanan yang meninggal 3 hingga 4 orang setiap minggunya. Berbeda jauh dengan penjara yang satu ini. Para tahanan di sini disebut para tahanan paling bahagia di dunia. Inilah sistem penjara terbuka. Di sini para tahanan tinggal di asrama yang bersih, tanpa gerbang dan kunci, hingga mereka pun bisa datang dan pergi dengan kendaraan sendiri. Tahanan juga dapat berenang di danau beku di dekatnya, serta dilengkapi akses internet dan program pendidikan teknologi hingga pasca sarjana. Apa yang sebenarnya tengah terjadi di dunia ini? Inilah KM Info Dunia dalam membuka jendela dunia dari berbagai sumber selengkapnya. Dilansir dari media Filipina Philstar Global, Komisi Hak Asasi Manusia di Filipina mengecam kondisi tidak manusiawi di penjara Filipina yang penuh sesak karena over kapasitas dan perlakuan yang merendahkan tidak manusiawi yang dapat meningkatkan kemungkinan penularan COVID-19 hingga membahayakan nyawa para narapidana tua yang mengalami gangguan kekebalan. Selain itu ditegaskan pula bahwa penjara ini tidak memenuhi aturan minimum standar PBB untuk perlakuan terhadap tahanan tentang habitat, air, sanitasi, dan dapur penjara. Dan menurut media Filipina lainnya, One Star News, dari 5 sel tahanan yang harusnya menampung masing-masing hanya 50 narapidana, faktanya terdapat 945 tahanan yang telah menempatinya. Selain itu, One Star News melaporkan para tahanan mengalami krisis kekurangan makanan dan mereka utarakan pada One Star News untuk mengharapkan bantuan beras. Bagi mereka, beras, garam, dan air sudah cukup untuk mereka bisa bertahan hidup. Sementara hasil penelusuran dari media Daily Mail Inggris menyebutkan kondisi penjara ini begitu mengerikan. Dalam temuannya di lokasi, Daily Mail menyebutkan bahwa penjara yang dibangun untuk menampung 1.000 tahanan tetapi penuh sesak karena telah menampung lebih dari 5.000 tahanan. Mereka berdesakan seperti ikan sarden yang mereka makan setiap hari dengan porsi yang sedikit, yang disediakan di panci dengan standar kebersihan yang sangat buruk, seringkali berisi paku berkarat dan kecoa. Air minum pun sulit didapat karena jaringan pipa yang rusak, hingga wabah penyakit lebih cepat menyebar seperti bisul, infeksi, dan TBC merajalela. Ditambah fasilitas blok asrama yang sempit, penerangan yang buruk, hampir tidak ada ventilasi yang membuatnya menjadi bau meskipun dibersihkan dan digosok dengan disinfektan terkuat. Pada siang hari bahkan tidak ada ruang untuk berjongkok atau duduk, hingga narapidana terpaksa berdiri selama berjam-jam. Saat tidur pun mereka harus berdempetan rapat bergiliran di lantai sambil berebut bekas karung beras dan koran sebagai alas tidurnya. Beruntung bagi narapidana yang memiliki banyak uang, bisa tidur di sebuah ranjang sederhana seharga Rp1.300.000. Sangat jauh berbeda dengan kondisi penjara yang satu ini di Finlandia. Tak heran, negara Finlandia telah dinilai sebagai negara paling bahagia di dunia. Selama 3 tahun berturut-turut, negara ini sangat memperhatikan kesejahteraan warganya. Sejumlah fasilitas banyak diberikan pada warga negara Skandinavia ini, seperti perawatan kesehatan keseluruhan, penitipan anak bersubsidi, dan biaya kuliah gratis. Hingga tingkat kasus kriminal di negara ini pun sangat sedikit. Dan dengan adanya sistem penjara terbuka, tidak mengherankan jika para tahanan Finlandia termasuk yang paling bahagia di dunia.
Dilansir dari media Business Insider, dalam sistem penjara terbuka di Lauka, Finlandia, tidak ada gerbang atau kunci. Narapidana bisa datang dan pergi dengan mobil mereka sendiri, termasuk bagi tahanan karena kasus pembunuhan. Mereka tinggal di asrama yang terdapat danau beku untuk mereka berenang, juga dilengkapi akses internet, dan dibuatkan kursus program pendidikan teknologi secara online hingga pasca sarjana. Bahkan sebuah perusahaan startup membayar tahanan sebesar Rp1.300 hingga Rp42.000 per jamnya untuk melakukan tugas-tugas seperti memberi label nama perusahaan di artikel bisnis. Menurut pihak Puloka, manajer proyek penjara cerdas, selain memiliki prinsip normalitas bahwa tahanan harus diperlakukan sama meskipun tahanan, mereka harus mendapatkan pelayanan dan hak yang sama seperti warga negara lainnya. Dan itu adalah salah satu dari banyak cara yang dilakukan pemerintah Finlandia untuk membantu narapidana memulai kembali kehidupan mereka setelah dipenjara. Kesempurnaan memang bukan milik manusia, namun selalu ada kesempatan kedua, tergantung kita bagaimana memanfaatkannya. Jika ingin lebih baik, maka perbaikilah. Jika mampu membantu, maka bantulah. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi sesamanya.